Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Khususnya kelas 11 TI 1 Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita masih bisa bertemu walaupun dari jarak jauh, walaupun lewat video pembelajaran ya. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Denny Setiawan. Saya yang insya Allah akan mengajar di mata pelajaran pengendali sistem robotik khusus di kelas 11 TI 1. Ya, nah sebelum kita mulai seperti biasa berdoa terlebih dahulu, jangan lupa. Kemudian ya nanti silakan di like video ini, yang belum subscribe silakan di subscribe ya. Oke, silakan berdoa. Kalau sudah ya, kita mulai pembelajaran atau kita mulai pembahasan materi. Nah, minggu lalu dan 2 minggu yang lalu juga sudah saya sempat berikan apa saja sih yang akan dipelajari di mata pelajaran pengendali sistem robotik di kelas 11 ya. Kemudian modul juga sudah pernah saya sampaikan ya. Nah, hari ini akan saya berikan penjelasan sedikit tentang materi PSR di kelas 11. Belajar tentang apa sih kita? Kita lanjut. Ya, saya awali dari industrial automation ya, atau otomasi industri. Kita tahu jurusan yang kalian ambil itu adalah teknik elektronika industri. Jadi poinnya di situ. Teknik elektronika industri adalah penerapan bidang elektronik di dalam dunia industri. Ya, di bagian mananya di industri? Yaitu di bagian otomasinya. Ya, jadi dalam dunia industri itu berkembang sangat pesat peralatan-peralatan otomasi yang bisa bergerak secara otomatis. Ya, apa itu industrial automation? Industrial automation pada dasarnya adalah digantikannya fungsi kendali manusia menjadi peralatan teknik untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan keselamatan kerja. Nah, di dunia industri itu terjadi perubahan dari yang tadinya kontrol manusia, sekarang beralih ke peralatan otomatis. Nah, peralatan otomatis di bidang industri umumnya dibagi menjadi tiga jenis ya. 3 jenis. Apa saja? Pertama adalah otomasi industri yang berbasis elektrik ya, atau elektrikal atau elektronik ya. Kemudian yang berbasis hidrolik dan yang berbasis pneumatik. Nah, 3 ini. Yang berbasis elektrik seperti apa? Yang penggeraknya itu bersumber dayanya dari energi listrik, seperti motor listrik dan sebagainya. Nah, itu industri yang berbasis elektrik. Kalau yang hidrolik, ya penggeraknya berbasis cairan atau fluida. Ya, nah seperti oli dan sebagainya. Nah, itu industri hidrolik. Kalau yang pneumatik, nah ini akan banyak kita bahas di semester ini dan semester genap nanti, yaitu sistem pneumatik atau udara bertekanan. Oke, itu industri otomasi industri. Nah, pneumatik itu sendiri apa? Asal katanya dari bahasa Yunani. Artinya dibagi 2 kata jadi pneu dan matik. Pneu artinya udara tekan, dan matik itu adalah ilmu atau hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu. Jadi kalau digabung pneumatik artinya bisa disebutkan jadi pneumatik adalah ilmu atau hal-hal yang berhubungan dengan udara bertekanan. Ya, nah kenapa sih pneumatik ini sekarang mulai banyak digunakan di industri? Ya, apa sih kelebihan-kelebihannya? Nah, kenapa di industri sekarang beralih ke pneumatik? Yang pertama, pneumatik itu tadi kita sebutkan sumbernya dari udara bertekanan, sedangkan di sekitar kita udara itu melimpah ruah, ya nggak habis-habis. Maka sumbernya banyak, akhirnya banyak yang menggunakan pneumatik. Kemudian mentransfer udara itu lebih mudah dilakukan melalui pipa-pipa, melalui selang, itu sudah bisa udara itu mengalir di dalamnya. Kemudian tidak sensitif terhadap suhu, jadi perubahan suhu tidak mempengaruhi kinerja dari pneumatik.
Kemudian tahan ledakan. Ya, jadi jika terjadi beban yang berlebih itu kemungkinan sangat kecil untuk terjadi ledakan. Ya, beda dengan industri yang pakai hidrolik atau listrik ya, terutama listrik karena mudah terjadi kebakaran atau ledakan. Kemudian bersih ya, karena udara itu tidak memberikan sisa-sisa pembuangan yang kotor. Beda dengan hidrolik misalkan yang pakai oli, nah itu bisa sisa-sisanya bisa mengotori alat yang digunakan gitu, olinya. Kemudian keamanan, dari sisi keamanan tadi pneumatik lebih aman karena kalau di listrik misalkan ada kemungkinan bisa korsleting listrik akhirnya membahayakan, tapi kalau pneumatik karena udara maka dia aman, jika terjadi kesalahan pun tidak menimbulkan resiko yang tinggi. Kemudian berikutnya adalah perawatannya mudah ya, tidak perlu tinggal dijaga kebersihannya, itu pun mudah gitu. Ya. Nah, kemudian tadi adalah kelebihan-kelebihannya, sekarang apa kekurangannya atau kerugiannya pakai pneumatik? Pertama, biasanya alat-alat pneumatik itu menimbulkan suara yang bising. Ya, suaranya keras gitu. Jadi butuh penutup telinga atau apa yang bisa mengurangi kebisingannya. Kemudian memerlukan penghasil udara, peralatan penghasil udara. Jadi udara yang digunakan dalam pneumatik itu bukan sembarang udara, udara yang sudah diproses sehingga siap untuk digunakan. Nah, proses untuk membersihkan atau menyiapkan udara bertekanan ini butuh biaya. Ya. Kemudian mudah terjadi kebocoran karena dia sistemnya pakai udara yang bertekanan, maka nggak boleh bocor karena ada kebocoran sedikit bisa mengganggu kinerja pneumatik. Kemudian kesulitan untuk pengaturan posisi yang presisi ya, karena dia pakai udara yang bertekanan maka kecepatan pneumatik itu kadang berubah-ubah ya, tidak bisa tetap dan tidak bisa presisi gitu ya. Kemudian daya yang dihasilkan oleh pneumatik lebih kecil jika dibandingkan dengan kita menggunakan hidrolik atau listrik. Yang terakhir, dia membutuh investasi awal yang besar. Jadi ketika pertama kali kita membuat sebuah sistem pneumatik, maka modal awalnya itu besar. Ya, nanti ketika sudah berjalan baru perawatannya lebih murah, tapi modal awalnya cukup besar. Nah, itu adalah kerugian dari pneumatik. Contohnya di mana sih aplikasinya? Ya, sekarang contoh-contohnya. Bisa kalian lihat di gambar, di situ pertama ada sebuah alat untuk memecah batu ya, yang di situ ada selangnya. Nah, selang itu adalah penyalur udara, jadi dia pakai tenaga udara bertekanan. Kemudian ada juga di lengan-lengan robot di industri, itu juga ada yang pakai pneumatik. Kemudian contoh lain, ada yang jadi dongkrak mobil, ada yang untuk penggerak sebuah konveyor, atau alat untuk buka baut ya. Kalau kamu sering lihat di bengkel-bengkel resmi gitu ya, itu dia buka bautnya udah nggak pakai obeng manual, tapi dia pakai kayak mesin bor ujungnya tapi diganti obeng, kemudian ada selangnya ke atas. Nah, itu dia pakai cara-cara atau pakai sistem pneumatik. Atau kalau kamu pernah naik KRL, nah pintu KRL itu juga bergeraknya pakai udara bertekanan, jadi pakai sistem pneumatik. Nah, itu adalah contoh-contoh yang ada di sekitar kita yang mudah menggunakan sistem pneumatik. Nah, bagaimana si udara bertekanan ini bisa digunakan menjadi sebuah penggerak mesin ya, atau bisa jadi sebuah mesin di sebuah pabrik. Nah, awalnya adalah pakai dasar hukum fisika. Hukum fisika apa yang digunakan? Ya, pertama, karena pneumatik menggunakan udara, maka sifat-sifat udara ini yang dimanfaatkan. Udara di sekitar kita itu bisa dilihat komposisinya paling banyak adalah gas nitrogen.
Ya, ada 78%, 21%-nya oksigen, kemudian 1% itu gas lain. Ya, kemudian udara itu dia tidak memiliki bentuk, ya, dan bentuknya itu bisa berubah-ubah tergantung ditempatkan di mana. Nah, itu sifat-sifat udara yang bisa dimanfaatkan nanti sebagai penggerak. Jadi udara itu bisa disalurkan lewat berbentuk tabung, berbentuk dan lain-lain, bisa semua. Ya, kemudian nah, sifat yang kedua, karena udaranya yang digunakan adalah udara yang bertekanan, nah, maka dibutuhkan rumus fisika yang mengenai tentang tekanan udara. Yang mana yang digunakan? Ya, jadi rumusnya adalah tekanan udara itu adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap luas tertentu. Di situ di gambar bisa kamu lihat rumusnya, tekanan adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Ya, jadi ketika dari atas diberikan gaya turun, maka tekanannya naik. Ya, kemudian satuan tekanan udara. Ya, banyak satuan yang digunakan dalam perhitungan tekanan udara. Ya, misalkan atmosfer, bar. Nah, ini adalah konversi satuannya. Jadi 1 atmosfer atau sering juga dituliskan itu 1 ATM. Ya, 1 atmosfer itu sama dengan 1,013 bar. Ya, kalau dijadikan bar. Jadi satuannya bisa atmosfer, bisa bar. 1 bar sama dengan 100 kilo Pascal. Ya, jadi ada satuan tekanan juga disebutnya Pascal. Atau 1 bar itu sama dengan 100 kilo Newton meter persegi. Ya, nah itu rumus persamaannya dari bar ke Newton meter persegi. Atau ada juga satuannya PSI namanya. Ya, jadi 1 atmosfer atau 1 bar itu sama dengan 14,5 PSI. Itu adalah satuan-satuan yang digunakan dalam tekanan udara. Ya, kita lanjutkan. Hukum yang berikutnya yang digunakan dalam sistem pneumatik ya adalah hukum Boyle. Ya, bunyinya gini: volume dari sejumlah gas tertentu berbanding terbalik dengan tekanan absolut pada temperatur konstan. Jadi ketika pada suhu yang tetap, ya, jadi ketika tekanannya itu bertambah, maka volumenya berkurang dengan perkaliannya absolut. Itu ya, di gambar bisa kamu lihat ketika presurnya itu 2 atm atau 2 atmosfer, volumenya 1 meter kubik. Ya, kemudian ketika presurnya ditambah, ditekan udaranya, dapat gaya dari atas, ditekan, presurnya nambah jadi 4, maka volumenya berkurang jadi 0,5. Ya, kemudian ditambah lagi presurnya, tekanannya, maka volumenya makin berkurang. Nah, rumusnya bisa dituliskan menjadi tekanan 1 dikalikan volume 1 sama dengan tekanan 2 dikalikan volume 2. Nah, ini adalah hukum Boyle yang kita gunakan sebagai dasar penggunaan sistem pneumatik pada industri. Ya, mungkin aplikasi hukum Boyle itu seperti kalau kita pompa ban sepeda, ya, pakai pompaan yang manual. Ya, ketika pompaan itu ditarik ke atas, maka tekanannya kecil, volumenya banyak, volume udara di dalam tabung pompanya itu, sehingga udara tidak masuk ke dalam ban sepeda. Tapi ketika diberikan gaya, ditekan, maka tekanannya naik, volumenya pun turun. Tekanannya itu yang bisa masuk ke dalam ban sepeda, sehingga ban udaranya itu bisa masuk ke dalam ban sepeda. Nah, itu contoh aplikasi dari hukum Boyle. Ini yang nanti diaplikasikan menjadi sebuah sistem di industri. Ya, itu saja mungkin pada pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kamu kerjakan tugas yang ada di Edmodo.
ya. Kemudian silakan juga kamu isi link absennya, jangan lupa. Oke, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.